Oke guys, ini adalah video pencerdasan biar nanti di semester 3 kalian gak bakal bingung gimana caranya yang pakai namanya student portal, IPB link, kalender akademik, semuanya deh gue bakal jelasin. Oke, jadi pertama-tama gue bakal nge-share screen semuanya. Bentar ya. Nah, oke. Oke, jadi ini adalah laman Student Portal. Jadi bakal bisa dilihat di sini. Kita cari ke menu yang pertama adalah jadwal kuliah. Ini jadwal kuliah pasti udah kalian bisa baca lah ya. Misalkan ini di jam berapa, di kelas mana. Oke lah, ini pasti kalian ngerti. Lalu kedua adalah jadwal ujian. Ini biasa jadwal ujian keluar kalau misalkan ada UTS atau UAS. Selanjutnya adalah rekapitulasi studi. Ya, ini buat ngelihat nilai-nilai kalian. Selanjutnya adalah kehadiran. Ini adalah buat ngerekap apakah kalian datang atau enggak. Nah, selanjutnya adalah tugas akhir nggak usah dulu soalnya masih lama. Kalender akademik. Ini kalender akademik tapi nggak lengkap. Terus jadwal PPKU nanti kita nggak bakal butuh lagi. Jadwal prodi. Nah, ini yang bakal kalian pakai buat ngeliat kelas pengganti ataupun apapun deh yang kalian butuhin kalau mau ngeliat kelas lain. Selanjutnya adalah pengisian KRS. Pengisian KRS ya seperti biasa. Nanti pastinya kalian ngisi KRS pas masuk departemen. Tapi ngisinya manual nggak kayak ngisi KRS PKU. Mungkin nanti bakal gua bikin video pencerdasannya juga. Tapi mungkin. Terus EPBM ini buat menilai dosen. Habis itu ya ini adalah kemahasiswaan, bisa beasiswa aktivitas, nyetain MBKM, ya banyak lah ini. Ini ada SPP, kelulusan masih lama. Selanjutnya gue bakal ngejelasin yang namanya jadwal-jadwal. Apa ya jadwal, apa sih namanya jadwal semester. Itu ada di menu panduan paling bawah. Kalian klik terus ke kalender akademik. Nah, di sini kalian scroll sampai paling bawah. Nah, ini ada yang tahun-tahunnya 2024, 2025. Kita coba buka ya revisi. Nah, ini adalah kalender akademik yang sekarang kita pakai. Jadi gue bakal ngejelasin full dari atas. Nah, jadi di sini pastinya ada pembayaran SPP di mana di awal-awal semester kalian bakal ngebayar SPP. Jadi kalian harus lihat tanggalnya jangan sampai telat. Selanjutnya ini perwalian biasa tuh sama dosen, dosen pembimbing. Terus ini uji coba KRS, cuma buat ngetes biar kalian bisa kayak coba-coba. Nah ini yang penting KRS online. Jadi kalau misalkan kalian nggak ngisi KRS, kalian tuh bakal susah hidupnya. Soalnya nanti kalian bakal isi KRS B, itu tuh bakal ya nyusahin kalian lah soalnya nanti absensinya kalian harus bikin manual lah atau gimana pun. Pokoknya jangan sampai ketinggalan ngisi KRS. Dan ini tuh jadwalnya tuh lama, jadi kalian pastinya adalah sempat waktu buat ngisi KRS. Nah, lalu selanjutnya adalah EPBM ini biasa pas UTS dan pas UAS. Terus ini kalau batas akhir nilai apa batas akhir input nilai nih biasanya buat dosen. Pengumuman hasil belajar juga buat dosen. KKN nanti nggak tahu di semester berapa kalian KKN. Nah, ini adalah kuliah pengganti. Ya, kuliah pengganti ini yang bakal gue ngejelasin. Nah, ini contohnya kita lihat aja yang pas tanggal Senin 7 April, yang cuti bersama Idul Fitri. Ini kan kita Senin 7 April itu kan kita nggak masuk kelas. Makanya itu kita ngegantinya di Senin 26 Mei. Nah, kalian tahu sendiri kan kalau misalkan kalian nggak ikut kuliah, itu tuh kuliah tuh bakal mengganti secara full semuanya. Dari pagi sampai malam dengan jadwal yang sama. Jadi kalau kita lihat kayak jadwal kuliah kita, nih, Senin. Jadi kalau misalkan kita liburnya hari Senin dan diganti hari Senin, jadwalnya tuh bakal sama persis kayak jam 8.
sampai jam 9.40 ini bakal sama. Terus jam 1 sampai jam 2 ini bakal tetap sama. Nah, kalau misalkan nih yang kayak Jumat 18 April 2025 kita libur. Nah, itu tuh baru diganti hari Selasa 27 Mei. Makanya kemarin itu kita tuh bakal ngegantiin semua yang ada di hari Jumat. Jadi semua yang hari Jumat ini, Jumat tanggal 18 April, Jumat 18 April ini bakal diganti ke Selasa 27 Mei. Jadi tanggal Selasa 27 Mei, kita tuh bakal ada kelas yang hari Jumat, yang jam 9 pagi, jam 13. Nah itu tuh jadwalnya tuh sama, waktunya sama, ruangannya juga sama. Jadi tuh nggak bakal, apa ya, nggak bakal beda. Jadi kalian cuma tinggal ngeliat, oh ini Jumat 18 April diganti ke Selasa 27 Mei. Jadi tanggal 27 Mei, kita bakal kuliah yang hari Jumat yang sama persis jadwalnya jam 9 itu ada di mana? Ada jam 9 di CCR 205, terus nanti jam 1 ada di 2.12. Nah, sama juga nih kayak misalkan hari ini kan hari Rabu 28 Mei. Kita ngegantiin hari Kamis 1 Mei. Kamis 1 Mei ada apa aja sih? Kamis 1 Mei itu ada apa? Nih ya, ada kimia kayak tadi pagi jam 7.30. Habis itu ada biologi. Namun, biasanya juga mungkin dosen tuh nggak bisa, jadi tuh kuliahnya bakal diganti. Tapi seharusnya tuh tadi habis kimia kita tuh belajar biologi, siangnya ada bahasa Indonesia, tapi tadi online ya kan, sama kalkulus. Tapi kalkulusnya juga diganti, soalnya dosennya nggak bisa. Tapi kalau misalkan dosennya bisa, itu tuh jadwalnya bakal sama persis sama yang ada di sini hari Kamis. Jam dan lokasinya sama, ruangannya sama, jamnya sama, dosennya nggak tahu sih kalau dosennya bisa aja sama, bisa aja juga dosen pengganti. Tapi intinya tuh kalau kita misalkan ini kuliah pengganti itu ini adalah hari yang sama, apa ya maksudnya kayak harinya itu cuma kayak diganti, dipindahin. Jadi kayak Selasa 27 Mei kita ngegantiin hari Jumat. Hari ini tanggal 28 Mei kita ngegantiin hari Kamis 1 Mei. Nah, nanti kayak misalkan Senin minggu depan nih tanggal 2 Juni kita tuh bakal ngelakuin yang hari Senin kayak sosiologi sama bahasa Inggris. Nah, sosiologi sih katanya nggak tahu ya, kita nggak tahu ngelihat nanti dosennya gimana. Tapi harusnya sih kayaknya enggak. Dan kalau misalkan bahasa Inggris harusnya masih ada kelas. Terus nanti hari Selasa apa? Selasa ini kita bakal ngegantiin hari Selasa. Nah, ini sama persis Selasa ke Selasa. Berarti jadwalnya juga hari Selasa. Jam 8 ada kalkulus, jam 1 ada ekonomi, dan jam 3 ada CT. Nah, pokoknya intinya tuh kita ngegantiin tuh hari itu sama persis. Jadi nggak ada namanya jamnya beda, lokasi beda tuh nggak ada. Jam dan lokasinya sama persis. Oke ya guys ya. Jadi nanti kalau misalkan di semester 3 dan selanjutnya, kalian jangan sampai bingung. Tiba-tiba kalian misalkan kelupaan hari ini, kelasnya beda. Kok beda? Nah ya karena emang itu adalah kuliah pengganti. Yang dimana itu tuh satu hari diganti. Bukan cuma kayak matkul-matkulnya doang, tapi satu hari full diganti. Oke ya guys, nanti bagaimana cara membaca kalender akademik. Nah, di sini pun juga tadi di panduan di kalender akademik tuh juga ada yang timeline tahun 2025 sama 26. Kalau kita mau lihat nih, itu udah ada apa ya gambaran besar apa yang bakal kita lakuin. Jadi kita bakal masuk di semester 3 tuh tanggal mana nih perkuliahan. Kuliah ya nggak tahu guys. Pokoknya ada harusnya sih. Kayaknya sih nih tanggal 18 Agustus tahu gua atau yang di sini mungkin. Nah, ini dia. Nih, kuliah itu mulai itu ada di tanggal 18 Agustus 2025, 20 Desember ini akhirnya. Nah, dan di sini juga ada namanya kuliah pengganti. Jumat 5 September bakal diganti ke Senin 6 Oktober. Jadi, nanti tanggal Senin 6 Oktober kalian tuh bakal ngelakuin hari yang sama apa yang dilakukan harusnya pada Jumat 5 September. Jadi kayak jadwalnya sama, jamnya sama, lokasi sama. Cuma ya kayak cuma apa ya, diganti tanggal 5 September tuh dipindahin ke Senin 6 Oktober. Dan semuanya tuh diganti sama persis. Oke, itu adalah student portal. Selanjutnya gue bakal ngejelasin yang namanya adalah IPB Link atau mau didesain. Kayaknya mending IPB Link dulu deh ya.
IPB link. Nah, ini adalah IPB link. Jadi pertama-tama kalian harus login, masukin username, terus password. Habis itu kalian pencet I'm not a robot. Kalau udah kalian langsung masuk. Nah, di sini kalian cuma tinggal kayak masukin link apapun deh. Misalkan kita punya link YouTube, youtube.com, kita mau bikin link. Kita kayak misalkan kalian punya apa deh, misalkan punya tugas atau punya Google Drive, link apapun, kalian mau bikin singkat, itu tinggal pakai namanya IPB link. Nah, kalian tinggal paste linknya di sini. Terus kita tulis nih, kita bisa pilih mau IPB link atau IPB University. Tapi biasanya pakainya IPB link. Ketik nama pendeknya, apa yang mau disingkat. Misalkan IPB link Dilan YT. Nah, ini berlakunya kapan? Selamanya. Bisa juga sampai tanggal berapa. Tapi bagusnya sih selamanya. Terus kalian tinggal bikin link. Buat link. Nah, nanti kalian kalau misalkan dapat link IPB link ini, kalian paste https IPB link Dilan YT bakal ngebuka youtube.com. Gitu guys. Ini adalah cara membuat IPB link. Dan biasanya buat ngebagusin nama. Misalkan kayak kita punya link apa ya bla 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 bla. Terus kalian bikinnya ini apa disingkat menjadi apa tugas tugas apa ya tugas kimia. Biasa nggak boleh ada apa nggak boleh ada spasi. Harus boleh pakainya strip atau ini ada kayak strip. Misalkan mungkin underscore masih bisa tugas kimia gila. Kita coba. Nah, oh, nggak bisa underscore guys. Harus pakai strip. Gas kimia Dilan. Buat link. Oh, nggak boleh huruf besar guys, harus huruf kecil. Ya, itu ada apa sih namanya? Nih kriterianya. Hanya boleh berisi huruf kecil, angka, dan strip. Oke, kita ikutin aja. Nah, ya, tapi nggak tahu ini kenapa. Ya, emang karena kita linknya nggak, apa ya, kita ngasal. Udah delete aja. Ya, kita anggap aja nih kita punya Google Drive deh. Misalkan kita punya, ya inilah peraturan khusus PUBG. Kita mau share, nih copy link. Nah, linknya itu kita bisa bikin. Jadi gini. Nah, ini kan panjang banget kan linknya. Dan kayak susah banget. Jadi kita bisa singkat jadi peraturan strip PUBG. Berlakunya selamanya buat link. Nah, nanti kalau misalkan kalian bikin DPB link set yang singkat begini, bisa langsung ke Google Drive-nya gitu guys. Oke guys, jadi ini adalah cara penggunaan IPB link. Selanjutnya adalah penggunaan IPB DigiSign. DigiSign. Oke, kita login dulu. Di sini ada tulisan sign in, kalian pencet. Kalian sign in. Nah, dari sini ada banyak sih. Yang pertama, kita adalah misalkan kita mau menandatangani sebuah dokumen. Nih kita choose file, kita pilih filenya. Habis itu misalkan apa ya yang mau kita tandatangani ya. Ya misalkan inilah kita masukin ya ini adalah jawaban UAS ya guys, jawaban kimia. Nah selanjutnya kita pencet selanjutnya. Nah di sini kalau kita tinggal bikin pencet nih di tanda yang hijau ini tanda tangan. Nah biasanya tuh yang paling bagus adalah QR dan tanda tangan. Tapi kalian bisa ada kayak tiga pilihan nih. Ini cuma QR, ini bisa QR tanda tangan, dan ada juga yang cuma tanda tangan. Tuh ada tiga menu, tiga opsi. Kalian bisa bikin dan kalian bisa adjust, bisa kecil, bisa besar. Nih guys, bisa kecil, bisa besar, disesuaikan sama tempat tanda tangan. Nah, begitu guys. Nah, jadi habis kalau kalian udah bikin, kalian bisa terapkan tanda tangan. Nah, pas price-nya ini adalah ya kalian harus bikin dan kalian harus ingat. Dan gua nggak tahu gue lupa. Ya harusnya sih coba ya. Nah, benar guys, itu benar. Nah, jadi ini untuk mengunduh dokumen. Kita unduh dokumennya. Nah, di sini bakal sudah ditanda tangani.
Oke guys, itu jadi cara penggunaan DigiSign. Nah, itu adalah gimana kita mau tanda tanganin dokumen. Dan di sini juga ada fitur yang dimana kita apa ya? Kita mau minta orang buat tanda tanganin. Yaitu caranya adalah pencet unggah. Kita pilih file. Misalkan ya kita minta file yang sama lah ya yang tadi KPT. Nah, di situ kita bisa nih minta tanda tangannya siapa. Kita contohkan ya kepada Albert. Kita cari aja nama Albert. Terus kita cari mana yang Albert yang kita pengen. Ini ada yang namanya Albert William Wijaya, anak teknik sipil 2024. Kita pilih. Misalkan siapa lagi, kita mau tambah lagi. Ini bisa sih, bisa ditambah lagi. Terus, hmm, aku tambah catatan. Tambah lagi siapa misalkan. Dandi. Dandi Riantoro Torop, anak Mate 2024. Terus, kita bisa, gimana ya? Bukan ya? Nah, oh gini, kayak kalian harus pencet tanda plus di sini. Pencet plus. Cari siapa Albert. Biasanya kan ada kalau misalkan di file itu ada misalkan halaman satu ditandatanganin sama Dandi kayak yang toro-toro, terus misalkan yang halaman kedua, nih halaman kedua siapa yang tanda tangan Albert gitu. Misalkan filenya ada misalkan halaman satu buat siapa, dua siapa. Nah, nanti dari sini kalian tinggal simpan. Nanti bakal apa ya bakal nge-email si Albert dan si Dandi itu buat tanda tanganin. Nanti kalau udah selesai itu bakal apa ya bakal hijau. Contohnya tuh adalah kayak eh, mana ya yang mana ya. Hmm, ini kayaknya ini gua minta tanda tangannya si Toro dan Toro menyetujui itunya dan si Toro tanda tanganin. Nih, Toro tanda tanganin. Dan gua kalau misalkan dia udah tanda tanganin, gue bisa download langsung filenya. Nih, bisa nanti kayak di Badminton Putra, kita tinggal yang pencet yang sign, yang udah ditanda tangan. Jangan yang original. Yang original itu adalah file yang kosongan, dan yang sign ini adalah file yang udah ditanda tangani. Gitu guys. Jadi itu adalah caranya untuk meminta tanda tangan ke orang. Bisa juga minta tanda tangan ke dosen. Pokoknya siapapun yang di IPB lu bisa minta tanda tangan. Ya tapi jangan dimain-mainin ya guys. Takutnya ini kan berbahaya dan ini sangat-sangat resmi. Dan ya gua harus mendelete ini dulu guys. Maaf ya, maaf ya Dandi dan maaf ya Albert. Oke, jadi gitu guys, cara menggunakan yang namanya DigiSign. Selanjutnya, ini adalah suatu hal yang menurut gua sedikit orang yang tahu bagaimana cara ngupload dua file. Kayak maksudnya gini, gua bakal ngejelasin. Ini adalah sebuah contoh ya guys. Di biologi, misalkan ini di tugas pengganti deh, gue contohin. Oh guys, oke. Nah ini. Nah ini, misalkan kita mau ngupload ya kan. Misalkan kita milih dokumen, set, choose file. Habis itu kita misalkan mau masukin yang si GPT, open. Jadi jawaban, misalkan jawaban, tugas, biologi, pertemuan, 13. Itu misalkan guys, kita upload. Nah, tapi di sini kita harus ngupload satu file lagi. Tapi kan di sini kita nggak bisa kayak nambah kan. Caranya adalah kalian buka ke file Explorer. Habis itu kalian pilih dokumen mana sih yang mau kalian masukin. Misalkan, tadi kan kita udah masukin GPT. Kita masukin nih si DeepSeek. Nah, DeepSeek ini kita drag nih, kita tarik ya. Kita tarik set ke ke apa ya web browser kita bisa Google Chrome, bisa Firefox, bisa Microsoft Edge. Terus ini kita taruh di sini. Set. Tada, dan di sini dia bakal ke upload juga. Misalkan kita mau masukin lagi, atau nih Claudia, nah kita masukin ke sini. Nah, jadi ada tiga. Misalkan kita mau masukin apa lagi? Kita masukin penuntun apa nih? Jangan deh, yang kecil-kecil aja nih. Misalkan artikel ini kita masukin, kita drag, kita masukin ke Google Chrome-nya, kita taruh. Terus siapa lagi? Misalkan ini kita masukin. Atau misalkan kalian mau cepet nih. eh, kalau nah ini bisa di delete, bisa di rename ya guys. Ya kan bisa rename sebagaimanapun misalkan.
Nah, nah gitu guys. Terus misalkan kalau kalian mau masukin langsung 3 file kan, bisa lah ini ambil 3 filenya, terus kalian drag tiga-tiganya, kalian masukin. Ada HTML. Salah guys, bentar. Oh ini HTML. Ya, harusnya sih bisa guys. Kok HTML ya. Nggak tahu guys kenapa HTML. Saya pun juga bingung. Nah, masukin. Tuh guys. Pokoknya bisa lah kalian masukin file banyak di kelas IPB. Dan kata gue tadi kenapa orang pada nggak tahu soalnya emang dia nggak bisa masukin manual. Jadi kayak harus kalian drag dari file ke Google Chrome-nya gitu guys. Oke ya guys, jadi itu kalian sudah mengerti bagaimana caranya upload file ke dalam kelas kalau mau misalkan ada banyak nih, misalkan kayak ada 3 nih, ada 3 kalian mau masukin, set, langsung masukin, set, nanti bakal, ya lah dia tidak menerima JPG guys. Oke, oke, nih misalkan 2 ini deh, 2 ini kalian masukin, set, 3 ini masuk, ya ampun, maaf ya guys sedikit ini, kalian drag, set, nah tiga-tiganya langsung ke upload, tuh guys. Ya ini nggak tahu kenapa loading ya guys. Tapi kalau bisa sih satu-satu biar nggak apa ya, biar nggak kayak gini. Mending satu-satu. Oke, oke selanjutnya apa lagi sih guys? Kayaknya udah semua sih gue jelasin. Ya semoga aja kalau ada kebingungan ya bolehlah nanya gue. Tapi kalau gue nggak bisa ya maaf, gak gue tidak setahu itu. Oke, sekian dari gue. Terima kasih guys.